Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Iya, kakak abang guru sekolah minggu berharap adik-adik dalam kondisi yang sehat dan tentunya selalu bersemangat, bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setuju ya? Oke, adik-adik, hari ini hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, kita kembali lagi di bimbingan virtual Sekolah Minggu HKBP Moria Stabat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada minggu pagi ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai bimbingan virtual Sekolah Minggu HKBP Moria Stabat. Kiranya Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu, agar kiranya boleh mengikuti bimbingan ini dari awal hingga akhir dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan bimbingan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Ayo adik-adik sekolah minggu, di hari Minggu pagi ini, siapa adik-adik sekolah minggu yang mau jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Ayo, angkat tangannya. Iya, pasti adik-adik sekolah minggu mau ya. Kakak guru sekolah minggunya juga mau. Kita semua pasti mau jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jalan bersama Tuhan Yesus tidak hanya dalam keadaan suka, juga dalam keadaan duka ya. Semua kita harus mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta
Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sekolah minggu HKBP Morias Tabat. Nah, pengumumannya adalah tugas adik-adik sekolah minggu. Nah, tugas adik-adik sekolah minggu ini seperti biasa akan disampaikan oleh abangnya pada saat membawakan cerita. Jadi adik-adik sekolah minggu harus mendengarkan dengan baik ya. Nah, tugas adik-adik sekolah minggu dikirimkan ke WA sekolah minggu paling lama sampai hari Jumat jam 5 sore. Paling lama sampai hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang sayang sama papa dan mamanya? Ayo, coba angkat tangan. Iya, pasti adik-adik sekolah minggu semuanya sayang sama papa dan mamanya ya. Iya, kita semua harus sayang sama papa dan mama kita. Dan kita juga harus menghormati papa dan mama kita, menghormati orang tua kita. Itu juga merupakan perintah Tuhan yang terdapat pada titah keberapa adik-adik? Iya, titah kelima, yaitu menghormati orang tua. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi menghormati orang tua. Supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, pasti sehat dan luar biasa. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Abang undang untuk mengambil Alkitabnya atau menyediakan Alkitabnya. Bagi adik-adik yang sudah menyediakan Alkitabnya, yuk bagus. Yang belum, mari Abang kasih waktu untuk menyediakan Alkitabnya. Oke, ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik,
Bersyukur ketika pada hari ini Allah mengizinkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati, telinga kami, agar akhirnya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan jelas, walaupun secara virtual ya Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami agar akhirnya fokus untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu Amsal. Oke, kita buka Alkitab kita. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Oke, Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Oke, adik-adik bisa perhatikan Alkitabnya masing-masing. Bang Tuani akan membacakannya. Oke, Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Iya, adik-adik, hari ini kita mau belajar yaitu tentang menghormati orang tua. Apa adik-adik? Ya, menghormati orang tua. Ya, siapa saja orang tua kita? Ya, orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita. Abang ulang sekali lagi ya. Orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita. Siapa aja bang? Misalnya mama papa kita, opung kita, tulang kita, nantulang kita, amamboru nomboru, apalagi bapak udah, inang udah, mak tua dan yang lainnya, abang kakak. Ya, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Oke, itulah dia orang tua. Bang, kenapa kita harus menghormati orang tua, bang? Kenapa ya kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita? Ayo, siapa yang tahu kenapa kita harus menghormati orang tua? Iya, benar. Kita harus menghormati orang tua karena merupakan suatu perintah Allah kepada kita. Oke, merupakan perintah yang diberikan Allah kepada kita manusia. Loh, terletak di mana bang? Di titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Ya, tadi katanya hormatilah. Kata hormatilah itu merupakan suatu perintah kepada kita manusia. Ketika Allah mengatakan, hai anak-anakku, hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Itu suatu perintah. Makanya ketika Allah memerintahkan itu kepada kita, sebaiknya dan seharusnya kita taati. Jadi kenapa harus menghormati orang tua? Itu merupakan suatu perintah Allah kepada kita anak-anaknya. Oke, bang, kita harus menghormati orang tua. Bagaimana caranya kita untuk menghormati orang tua? Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Ya, bang tua ini ada 4 cara. Oke, 4 cara menghormati orang tua kita. Yang pertama, dengar baik-baik. Yang pertama, mengikuti
perkataan dan perintah mereka. Mengikuti perkataan dan perintah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, menyenangkan hati orang tua. Yang ketiga, memperlakukan orang tua dengan baik. Dan yang keempat, merawat orang tua di usia senja mereka. Maksudnya apa yang keempat, Bang? Merawat orang tua kita waktu tua nantinya. Waktu sekarang pun harus kita rawat. Abang kasih akan contoh-contohnya. Yang pertama, contoh mengikuti perkataan dan perintah mereka. Seperti gambar yang ini. Udah? Ketika misalnya disuruh, Dek, tolong ya, gambar lihat nih. Adiknya itu disuruh mamanya untuk mencuci piring. Oke, walaupun masih kecil, adiknya mau mengikuti perintah orang tuanya. Mereka bersama-sama mencuci piring. Oke, siapa di sini yang pernah sama-sama nyuci piring sama mamanya? Iya. Oke, kalau yang pernah bagus. Oke, kalau yang belum pernah, ketika disuruh mama papanya mengerjakan suatu pekerjaan, kita harus siap mengerjakannya. Itu yang pertama. Ketika disuruh mama papanya, kita siap untuk mengerjakannya. Contohnya seperti yang gambar yang tadi, yaitu ketika disuruh mamanya, itu gambar Ucok itu. Ucok, oke, cucilah dulu piringnya itu, nak. Si Ucok langsung mengerjakannya. Oke, baru apa lagi, Bang? Contoh yang kedua, yaitu menyenangkan hati orang tua. Iya, ketika mama papanya bekerja, itu contohnya membersihkan halaman. Udah? Ketika mama papanya membersihkan halaman, adik-adiknya atau anak-anaknya ikut membantu. Udah? Ikut membantu orang tuanya. Jangan ketika mamanya lagi sibuk kerja, sudah? Lagi sibuk-sibuk membersihkan dapur atau lagi sibuk masak, kita malah mengganggunya dengan cara apa? Kita serain mainan kita. Baru apa lagi? Kita biarkan tempat tidur kita berserak. Oh, itu tidak baik. Jadi contoh menyenangkan hati orang tua bagaimana, Bang? Ketika orang tua kita sibuk bekerja, kita ikut membantunya. Menyenangkan hati orang, contohnya orang tua kita yang tadi itu membantu, menolong pekerjaan orang tua kita. Bang, aku masih kecil, Bang, belum bisa, Bang, bekerja, misalnya nyuci piring, Bang, belum bisa aku masak, Bang, belum bisa aku nyapu. Bang, aku masih kecil, bagaimana ya, Bang? Contohnya kayak misalnya adik-adik yang masih kecil baru siap makan, piringnya langsung disimpan di dapur. Itu salah satu contoh sudah bisa menolong orang tua kita. Walaupun masih kecil, kita bisa bantu orang tua kita. Yang ketiga, apalagi, Bang? Menyenangkan hati orang tua, contoh yang pada gambar itu belajar. Ya, tanpa disuruh-suruh orang tua kita, mama papanya, kita sudah belajar. Udah belajar dengan tekun. Ketika adik-adik belajar dengan tekun tanpa disuruh orang tua kita, itu sudah menyenangkan hati orang tua kita. Oke, apalagi masa-masa pandemi saat ini. Ada yang masih belajar online. Sudah, belajarlah dengan baik. Tanpa disuruh orang tua kita harus belajar. Bang, gak ada PR, Bang. Guruku gak ada ngasih PR. Walaupun tidak ada PR, dipelajarin bukunya, pelajarannya. Oke? Karena apa? Ketika adik-adik belajar tanpa disuruh orang tua kita, itu merupakan contoh menyenangkan hati orang tua. Oke? Baru berikutnya, contoh memperlakukan orang tua dengan baik. Misalnya, kalau ada gambarnya itu lewat dari orang yang lebih tua, kita tunduk. Permisi, Bung. Permisi, Om. Permisi, Nomburu. Oke, baru apa lagi? Kalau misalnya lagi mau pergi entah kemana, udah cium tangan mama papanya. Ma, pa, pergi ya.
itu salah satu memperlakukan orang tua dengan baik. Oke, apalagi Bang? Iya, contoh memperlakukan orang tua dengan baik itu ada. Misalnya orang yang sudah tua itu, lihat gambarnya, dibantu nyebrang. Udah, Bang, saya masih kecil Bang, kayak mana Bang? Contohnya, misalnya, oke, opung kita atau orang tua kita, udah, yang sudah tua, oke, atau nomor kita yang sudah tua. Ketika susah berjalan ngambil minum, kita ambilkan minumnya. Ketika opung kita susah berjalan, misalnya mengambil makanannya, kita bantu ambil makanannya. Itu salah satu memperlakukan orang tua dengan baik. Yang keempat, merawat orang tua di usia senja. Jadi adik-adik, nanti ketika orang tua kita sudah tua, sudah lanjut usia, oke, kita wajib merawat orang tua kita. Udah, misalnya mama kita atau papa kita sakit, kita bantu. Udah, bantu dalam doa, misalnya bantu ambilin obatnya. Oke, kalau misalnya demam, udah bantu dikompres orang tuanya. Oke, itu salah satu cara menghormati orang tua. Iya, tadi kita sudah belajar untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Tugas kita pada minggu ini yaitu menyebutkan titah kelima. Oke, menyebutkan titah kelima. Kalau misalnya adik-adik yang masih TK yang belum bisa, orang tuanya bisa membantunya. Oke, menyebutkan titah kelima. Oke, sama-sama yuk. Coba kita menyebutkan titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Oke, ini tugas kita pada minggu ini. Oke, yaitu menyebutkan titah kelima. Amin. Kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, tolonglah kami di masa kecil kami mau menghormati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Merdeka, hai kakak sekolah minggu, nama saya Rosepi Simora. Saya TKB, saya akan membagikan ayat hafalan di minggu ini yaitu Lukas 6 ayat ayat 27b. 20b. Isinya, Kasihanilah musuhmu, kasihanilah usumu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Sang kakak sekolah minggu, Merdeka. Good morning. Shalom, Salam. nama saya Nama saya Gokma, Kokma Cerita Sali Bola Senaga kelas TK. TK. Saya akan membacakan Saya akan membacakan ayat hafalan ayat hafalan di minggu ini minggu ini yang tertulis di dalam yang menulis di dalam Lukas 6 Lukas 6 ayat 27b. ayat 20b. Kasihilah Kasihilah sesamamu, samamu, berbuat baiklah buat baiklah kepada orang pada orang yang memusuhi yang musim kamu. kamu. Amin. Amin. Terima Dadah. kasih. Kasih, dadah. Salam teman-teman, nama saya Hari Soleimani. Saya akan sebutkan tugas hafalan minggu ini, yaitu Lukas 6 Lukas 6 ayat ayat 27b. 7b.
Kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik berbuatlah baik kepada orang pada orang yang membenci kamu. yang membenci kamu. Terima kasih. Terima kasih. Guru sekolah minggu dan saya Elan Ipandel Sinaga. Saya akan membuat video Ayat ayat hafalan minggu ini yang tertulis yang tertulis di di Lukas Lukas 6 6 ayat ayat 27b. B. Bunyinya Bunyinya adalah adalah kasihilah kasihilah musuhmu, musuhmu, berbuatlah berbuatlah baik baik kepada orang kepada orang yang yang membenci membenci kamu. Amin. Dadah. Salam teman-teman, nama saya Pania. Burung mata. Patah. Saya akan menghafalkan hafalkan ayat ayat minggu ini minggu ini yang tertulis ditulis dari dari Lukas Lukas 6 ayat ayat 27b. 7b. Bunyinya kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci dibenci kamu. kamu. Amin. Amin. Halo, nama saya Felicia, kelas 1. Saya akan menghafalkan Lukas 6 ayat 27b. ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Shalom, bye. Shalom, nama saya Oce Cadari. Ayat hafalannya Lukas Lukas 6 6 ayat 27b. 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Shalom, nama saya Jovanka Sadari. Ayat hafalannya dari Lukas Lukas 6 6 ayat 27b. 27b. Kasihilah Kasihilah musuhmu, musuhmu, berbuatlah berbuatlah baik baik kepada kepada orang tua, yang membenci kamu. Amin. Ke sekolah minggu Merdeka. Nama saya Jennifer Simamora, kelas 4 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Lukas 6 ayat 27b. Isinya yaitu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dadah. Merdeka. Hai, saya Babas. Ayat apa? Lukas 6 ayat
27B. 27. B. B. Kasihilah Bersedia musuhmu, berbuatlah buatlah baik baik kepada kepada orang orang yang yang membenci membenci kamu. kamu. Terima kasih. Dadah. Halo, hai teman-teman. Nama saya Johan Simalumata, kelas 2 SD. Saya akan bacakan Saya akan membacakan ayat hafalan ayat hafalan minggu ini. Lukas 6 Ayat 27B. ayat 27. Kasihilah Kasihilah sesamamu, berbuat baik berbuat baik kepada orang pada orang yang memusuhi kamu. yang memusuhi kamu. Shalom. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Halo teman-teman sekolah minggu. Nama saya Lilis Mariandi Burkasaribu. Saya kelas 6 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan di minggu ini. Lukas 6 ayat 27B. Ayat 27B. Kasihilah sesamamu, Kasihilah sesamamu, berbuat baiklah kepada orang yang memusuhi kamu. Amin. Bye-bye teman-teman. Oke. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ayu Priscilla Bosnaga. Saya kelas 4 SD. Saya akan membacakan ayat ayat hafalan di minggu ini. tertulis di dalam Tertulis di dalam Lukas 6 Lukas 6 ayat 27B. ayat 27B. Kasihilah sesamamu, Kasihilah sesamamu, berbuat baiklah kepada orang yang memusuhi kamu. Amin. Amin. Shalom. Dadah. Shalom teman-teman, nama saya Nesya Gitu Syambing, kelas 2 SD. Ayat hafalan di minggu ini Lukas ke-6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Terima kasih. Shalom kakak guru sekolah minggu. Saya Gabriel Anderson Sinaga. Saya akan membuat tugas untuk minggu ini. Lukas 6 ayat 27b. ayat 7b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Terima kasih. Dadah. Hai abang kakak guru sekolah minggu. Nama saya Anabel Natania Togatorov. Saya kelas 3 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini, yaitu Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Terima kasih. Hai teman sekolah minggu, nama saya Farisa Gloria Borbotong. Saya kelas 3 SD. Saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini, yaitu Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Terima kasih. Dadah. Shalom. Shalom, nama saya Josie Sagala. Saya kelas 4A. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Lukas 6 Lukas 6 ayat 27b. ayat 27b.
Kasihilah sesamamu, Kasihlah sesamamu, berbuat baik berbuat baik kepada kepada orang yang memusuhi kamu. orang yang memusuhi kamu. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Siang semuanya. Nama saya Immanuel Putra Sitompul. Saya kelas 3. Saya Gefal Stompo, saya kelas 1. Ayat hafalan minggu ini adalah Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Terima kasih. Merdeka. Hai kakak sekolah minggu, nama saya Joyce Mamura. Saya kelas 2 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan di minggu ini. Isinya yaitu Lukas 6 ayat 27b. Isinya, kasihanilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Bye-bye. Semuanya, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Henok Panangin Setompul. Saya kelas 2 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan minggu ini dari Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dadah. Shalom kakak dan abang guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cecilia Gresna Kata Togatorok. Saya kelas 1 SMP. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini, yaitu dari Lukas 6 ayat 27b. Bunyinya, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Terima kasih. Hai kakak abang sekolah minggu. Kenalin, nama saya Rit Alfa Dugultom. Saya kelas 6 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Amin. Shalom. Terima kasih. Menanta, nama saya Mateo Amon Tamame Tananani. Saya mau membacakan ayat hafalannya Lukas 6 ayat 27b. Hadiah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Terima kasih. Shalom, perkenalkan, nama saya Yohana Hutajulu. Saya ingin membacakan ayat hafalan di minggu ini, Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Terima kasih. Shalom, nama saya Samuel Alfonso. Umur saya 4 tahun. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Kasihilah Yang diambil dari Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Shalom. Terima kasih. Semuanya, nama saya Willy Citaros, kelas 5. Saya akan menghafalkan ayat mingguan ini diambil dari Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Terima kasih. Amin. Salam teman-teman, nama saya Indo Syambing. Kelas 3 ayat hafalan minggu ini. Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, Berbuatlah baik berbuatan baik kepada orang yang membenci kamu. Terima kasih. Shalom semua, nama saya Francis Butar, kelas 3 SD. Saya akan membuat video dari guru sekolah minggu tertulis di Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membencimu.
Amin. Terima kasih. Hai semuanya, nama saya Banjedo. Hari ini saya akan mengatakan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Terima kasih. Shalom semua, perkenalkan nama saya Sepania Juliarta Butar, kelas 6 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini yang tertulis di Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naomi kelas 6. Saya di sini ingin membacakan ayat hafalan di minggu ini. Lukas 6 ayat 27b. Kasihanilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Amin. Shalom teman-teman. Halo, nama saya Dansa Desenia, saya TKB. Saya akan membaca ayat hafalan minggu ini. Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Terima kasih. Hai semua, selamat hari Minggu. Saya Petra. Saya ingin menyebutkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Lukas 6 ayat 27b yang bunyinya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Terima kasih. Semuanya, nama saya Azil. Hari ini saya ingin mengatakan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Terima kasih.